13. Pertemuan dengan Pak Ridwan. Ayolah Rai, temui dulu Pak Ridwan, pinta Rian yang merasa tidak nyaman. Tidak ya tidak, kenapa memaksa begitu? Jawab Rai sambil membasuh tubuhnya dengan minyak yang membuat ia berbau harum. Pak Ridwan ini meminta pada Mas untuk menemui kamu, dan Mas sudah menyanggupinya. Aku akan mengantarmu Rai, percayalah semua akan baik-baik saja. Tapi aku muak Mas. Muak kenapa? Sama juga dengan apa yang Mas lakukan padaku dulu. Saat belum ketahuan istri di rumah Mas bilang cinta. Saat Safitri muncul Mas malah memilih pulang dengan Safitri. Ayolah Rai, ini kondisinya berbeda. Pak Ridwan di depanku juga baik dan penuh cinta, tetapi saat ketahuan istrinya, dia memilih mentala aku. Gila kan? Sejenak mereka terdiam dalam bahasa hati masing-masing. Ya, kenyataan yang ada memang begitu. Setiap lelaki pasti mencintai wanitanya, namun bila sudah dihadapkan pada istri pertama, yang ada hanyalah jiwa-jiwa kerdil yang seolah tidak berani menghadapi kenyataan. Mestinya bila mereka lelaki kuat, mereka tidak pernah takut mengusung nama kedua untuk ikut hadir dalam kehidupan mereka. Mengapa harus memilih? Bukankah cinta itu bukan pilihan? Tapi faktanya sedikit sekali lelaki yang berani bertanggung jawab pada pilihan dan keputusannya. Mereka cenderung memilih aman, padahal perselingkuhan itu tidak hanya kemauan dari wanita barunya saja, melainkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Terlebih lagi bila itu berhubungan dengan harga diri, jabatan dan nama baik. Wah, lelaki tidak akan pernah berani memenangkan kedua wanitanya. Itulah yang saat ini dialami Raya. Raya bermimpi saat ini menceritakan semua pada Bu Lasmi, maka ia akan mendapatkan kenyataan bahwa Pak Ridwan akan terlebih dulu datang kepadanya. Lalu mereka membuat kesepakatan cantik yang meskipun tidak melegakan kedua belah pihak, minimal menghadirkan rasa nyaman meskipun sedikit. Tetapi Pak Ridwan tidak melakukan itu, malah langsung memberikan cat tentang jatuhnya talak. Menyedihkan. Beruntung Raya sempat merekayasa tangis antara dirinya dengan Bu Lasmi, istri sah Pak Ridwan, hingga ia mendapatkan uang 100 juta. Bila Raya tidak melakukan hal secerdik itu, maka otomatis Raya tidak akan dapat apa-apa, seperti juga istri kedua yang lain. Paling-paling mereka hanya akan dapat sebutan perebut laki-laki orang. Dan itu kebodohan tingkat dewa. Siapa yang berani bermain api, maka harus berani terbakar. Begitu logikanya. Bila tidak ingin dibakar terlebih dahulu, maka Raya memilih membakar musuhnya saja. Rai, jangan kelamaan mikirnya, ucap Rian, mengejutkan lamunan Raya. Kalau aku datang, keuntungannya apa? Kalau aku tidak datang, keuntungannya apa? Tanya Raya cerdas. Tidak berpikir tentang keuntungan Rai, minimal kamu bisa jumpa Pak Ridwan agar tidak ada kebencian. Itu saja. Lagi pula ini sudah melibatkan aku Rai. Kumohon pengertianmu, ada proyek panjang antara aku dengan beliau dan Pak Ridwan menyuruhku karena saat itu kita pernah bertemu beliau. Percaya aku tidak akan membocorkan ini. Raya tersenyum sambil terkikir lirih. Oh, urusan proyek ya. Rai, aku mohon jangan menghinaku. Aku tidak menghina kok, tapi jangan lupa bagian rasa ya. Raya mengerling manja. Oke, Rai akan ikut Mas Rian untuk ketemu dengan Pak Ridwan. Syukurlah, wajah Rian tampak sumringah, tetapi hati Rai mendesah. Aku dimanfaatkan lagi, dasar lelaki. Sudah buku dengan gratis, sekarang seenaknya meminta pertolongan atas sesuatu yang menguntungkan dirinya. Rai mestinya mencintai Rian, karena Rian adalah ayah kandung dari Rasya. Pernikahan mereka saat itu sah di mata Allah. Jadi jelas, Rasya juga anak sah dari Raya dan Rian. Alasan itu mestinya cukup membuat Rai jatuh hati dan menjaga perasaan pada Rian. Tetapi yang terjadi hari ini membuat Rai mati rasa. Pelakor tidak boleh jatuh cinta, bisik Rai pada jiwanya. Ia bersiap menemui Pak Ridwan. Rai mengenakan gaun berwarna merah hati dan kerudung yang sama, juga tas dan sepatu. Ada kalung berlian kecil melingkar di lehernya ditambah dengan gelang mungil, bertatahkan berlian juga. Raya bukan seperti pelakor melainkan seperti nyonya besar, dengan status terpandang dan jelas. Raya tidak tampak seperti wanita murahan, dengan semua aksesoris yang bertengger di tubuhnya. Sampai di mana Pak? Suara dari ponsel Rian yang sepertinya sengaja di loudspeaker.
Hampir sampai. Raya langsung suruh ke kamar nomor 341 ya. Tidak, suara Raya menyela. Kenapa, Rai? Kita sudah bukan suami istri, jawab Rai cepat. Oke, baiklah. Pak Ridwan akhirnya mengalah mendengar apa yang diucapkan oleh Raya. Di lobi hotel mewah itu, seorang laki-laki dengan perut buncit tampak duduk di kursi pojok yang hanya diperuntukkan untuk 2 orang. Sepertinya Pak Ridwan memang sengaja menunggu di situ. Pak Ridwan dan Rian berjabat tangan, lalu Raya menyusul dengan jabat yang sama. Entah mengapa di hati Raya tidak ada setitik pun rasa kangen, rasa cinta, rasa sayang, atau rasa lain yang membuat Raya dulu berinisiatif mengiyakan lamaran Pak Ridwan. Hati Raya mendadak kosong, seperti mati rasa. Saya tinggal dulu, ucap Rian yang jadi mirip penyalur wanita tunasusila. Raya duduk berhadapan dengan Pak Ridwan. Rai, aku mau kita rujuk. Suara Pak Ridwan seperti halilintar yang memegakkan telinga. Apa? Rujuk? Ya, aku akan memperbaiki hubungan kita. Pak Ridwan menatap Rai penuh harap. Tidak, setelah semua rasa sakit yang Mas berikan, lalu Mas akan mengajak Raya rujuk. Kemana Mas saat Raya semalaman menangis karena kalimat talak yang Mas tuliskan? Buktinya Mas tidak berani juga dengan istri Mas yang cantik jelita itu kan? Suara Raya menggema, hampir saja suara itu terdengar oleh banyak orang. Rai, Mas, Rai tidak mau lagi terhina seperti saat Bu Lasmi menghubungi Rai dan meminta kami bertemu. Apa? Pak Ridwan terkejut dengan berita bohong yang Rai sampaikan. Iya, dan Mas tidak tahu bagaimana rasa sakitnya kan? Raya terisak. Pak Ridwan mendekati kursi tempat Raya duduk, lalu membisikkan sesuatu. Bila hal ini terjadi lagi, Mas janji akan meninggalkan Lasmi. Raya memandang Pak Ridwan, lalu ia bicara lagi. Raya sudah mati rasa, Mas. Maaf, permohonan rujuk yang Mas ajukan Raya tolak. Suasana menjadi tegang dengan kalimat yang Raya ucapkan. Tubuh Pak Ridwan rasanya linglung mendengar sesuatu yang sungguh di luar dugaan. Tadinya ia bermimpi Raya akan menerima permohonan rujuknya, memaafkannya, dan mereka jadi suami istri lagi. Tetapi dugaannya salah besar. Raya berdiri. Mohon biarkan Raya tetap menghormati Mas seperti dulu. Raya tahu Raya ini sampah, tidak layak dapat tempat yang baik sebagai nyonya besar. Tetapi paling tidak hargai Raya sebagai wanita yang pernah Mas ajak tidur. Itu saja. Raya bicara seolah-olah ia sangat kecewa pada keadaan, padahal sejatinya hanya kebohongan semata. Pak Ridwan menatap Raya yang pergi begitu saja, sedangkan Rian merasa bingung dengan keadaan, hingga ia pun menghampiri Pak Ridwan, sedikit berbasa-basi lalu pergi.